ASQ Podcast, podcastnya Ashifa Kolbu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di ASQ Podcast, podcastnya Ashifa Kolbu. Alhamdulillah, hari ini adalah podcast kita yang spesial, di bulan yang spesial, di akhir bulan Ramadan yang spesial pula, dan hari ini pun kita kedatangan tamu yang sangat spesial di lembaga ini. Kita perkenalkan, tamu di podcast kita hari ini adalah pendiri Yayasan Dipa Cendikia dan pendiri Sekolah Islam Terpadu Ashifa Kolbu yang hari ini mengadakan kegiatan podcast. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sangat sehat. Dengan puasanya Bu? Alhamdulillah lancar tanpa kendala. Amin, semoga sampai akhir, semoga Insya Allah. Bun, kita kan mau Idul Fitri nih, Lebaran lah. Rasul kadang menganjurkan pakai baju baru katanya. Kira-kira benar udah beli baju Lebaran ini hari ini? Insya Allah sih. Saya mungkin kalau tahun-tahun setelah memasuki usia sudah seperti itu, kayaknya sekarang nggak lagi tuh ya baju-baju baru ya. paling ada sih pemberian gitu. Jadi untuk apa sih beli kalau kita masih ada gitu. Dan saya ada juga anjuran bahwa jika pakaian itu tidak dipakai, maka itu akan menghisab. Jadi sebaiknya ya tidak usah terlalu banyak pakaian itu yang memang dipakai oleh kita gitu. Jadi nggak mengharuskan untuk tahun ini saya beli baju baru itu enggak juga. Jadi semakin numpuk pakaian semakin berpotensi. Nah itu gitu. Itu khawatirnya ini Mbak Agim Bun. Gitu. Kalau kata Agim, kalau beli pakaian yang baru maka harus ada yang keluar satu katanya. Mungkin itu tidak menghisap. Oke Bun. Di Ramadan kita kan di sekolah ini suka ada kegiatan podcast ya Bun ya. Ataupun Ramadan kali ini kita tiap tahun seringkali lah kita mengikuti atau ibadah di bulan Ramadan hampir tiap tahun. Dan di Ashifa Kolbu sendiri Ramadan itu selalu di manajemen berpikir tentang kreativitas inovasi apa. Kira-kira Bunda melihat hal baru apa yang hari ini di Ramadan kali ini di sekolah ini, kira-kira apa Bun? Subhanallah ya, untuk sekolah kita itu makin dari tahun ke tahun itu makin meningkat. Dari awal adanya podcast itu tidak pernah sekalipun tertinggal ya untuk kemajuannya. Nah tentunya dalam hal ini kita baru saja mungkin kedatangan baru kembalinya ya 2 hari sebelum acara Ramadan, teman-teman kita yang angkatan ketiga baru saja kembali dari Tanah Suci. Tentunya mungkin mereka masih ada semangat di kota suci Mekah itu ya, dan di Madinah yang tertular kepada kita semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua juga terima kasih kepada panitia yang kelihatannya tahun ini lebih bisa mendatangkan pembicara-pembicara yang tidak sama sekali tidak kita kira ya. Yang pertama itu mungkin ada pembicara dari Kepala Desa Telajung ini, ada dari Ketua DMI ya. Juga dari Korlas Komite dan anak-anak perwakilan juga, orang tua murid. Tentunya mudah-mudahan apa yang diberikan oleh mereka, baik itu jangan nasihat ataupun apapun juga, mudah-mudahan sangat bermanfaat selain buat yang memberikannya juga buat kita semua, sehingga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan diberikan pahala yang berlipat ganda. Karena ini di bulan puasa gitu ya, di bulan Ramadan. Insya Allah juga mudah-mudahan yang memberikan podcast dari Ashifa Kolbu ini mudah-mudahan untuk Pak Kepala Desanya lebih meningkat lagi, jabatannya mungkin lebih bisa dipertahankan lagi, kesejahteraannya juga insya Allah akan lebih baik ke depannya. Amin. Juga untuk Ketua DMI-nya juga mungkin nanti kita setelah hari raya bisa mungkin memberikan semacam ceramah bagi siswa di sini gitu ya. Sama juga terima kasih juga buat orang tua juga, buat Ketua DMI
semoga apa yang diberikan insya Allah akan membalas dengan yang berlipat ganda, sehingga nanti dapat mempertemukan kita di surga milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin. Oke, sahabat Asyifa yang baik, memang di kegiatan podcast kali ini kita panitia cukup kreatif, Bun ya. Betul apa yang disampaikan Bunda tadi. Panitia mendatangkan kepala desa, mendatangkan ketua Dewan Masjid Indonesia di Kecamatan Gunung Putri atau Tanjung Mudik. Kemudian juga meminta orang tua Korlas ya untuk bicara di forum di podcast ini, dan anak-anak juga dilatih untuk bisa, dan ini mungkin warna dan nuansa baru di podcast kita, Bun. Dan bagi kami sih, kami panitia dan kami di manajemen berterima kasih pada Bunda yang telah memberikan ruang yang ekspresi, aktualisasi ya, kreativitas yang tinggi buat kami, hingga kami bebas melakukan kreativitas, dan akhirnya kami di podcast ini bisa mengundang orang-orang yang relatif penting. Betul. Oke Bun, yang selanjutnya kita kan mau menghadapi besok ini Idul Fitri, Bun. Kira-kira pesan atau makna apa atau memaknai Idul Fitri yang mungkin Bunda bisa gali dan bisa kita sampaikan di sahabat Asyifa yang baik ini? Kira-kira apa, Bun? Tentunya setelah kita 1 bulan penuh ditempa dengan berbagai kesabaran gitu ya, tentunya kita sekuat tenaga ya mempertahankan puasa itu sampai dari pagi sampai sore, menahan diri, bukan hanya hawa nafsu saja ya, lapar dan haus juga gitu. Tentunya kita berharap bahwa di Idul Fitri ini kita semua jadi manusia-manusia yang fitri, ya, gitu, yang bersih, suci, gitu, ya, Bun. Terhindar daripada noda-noda, amin, gitu, sehingga kembali lagi bersih seperti sedia kala, gitu ya. Nah tentunya kita ingin sekali kita mendapatkan predikat menjadi orang-orang yang meraih kebahagiaan itu. Tentunya kita dapat dilihat dalam hal ini dari mungkin dari intelektualnya, dari emosionalnya, juga dari keagamaan, spiritualnya. Tentunya dalam hal ini spiritualnya kita tadi lebih meningkatkan ketakwaan kita, ya, baik dalam sholat wajib, sholat sunatnya, rawatibnya, gitu ya, juga ibadah-ibadah yang lainnya, gitu. Terus juga kita untuk emosinya kita tentunya akan lebih bisa menahan diri, gitu ya. Gitu. Tentunya godaan kan memang banyak, tapi insya Allah dengan melalui hari tempaan di Ramadan itu kita itu bisa menahan kesabaran itu, dan tentunya akan menghindarkan kita dari penyakit hati yang banyak itu ya, gitu. Selanjutnya secara intelektual tentunya kita akan tetap menggali dan mencari hal-hal yang lebih bermanfaat, baik buat kita pribadi juga buat lembaga dan buat keluarga juga. Itu mungkin. Oke, mengingat kalau Bunda tadi bilang bagaimana emosional, hati, spiritual, jadi ingat lirik lagu Agim, Ibu. Gitu. Jagalah hati. Jagalah hati. Mungkin Bunda bisa lirik yang mana menyanyikan buat kami tentang jagalah hati. Gitu ya. Pas Idul Fitri itu hati kita benar-benar terjaga. Gitu. Boleh, karena yang sahabat Asyifa yang baik, yang saya tahu Bunda ini pernah jadi artis ya. Wah, gitu ya. Yang saya kenal betul suaranya cukup enak didengar. Bunda mungkin boleh jagalah hati kayak lagu Agim agar Idul Fitri kita bisa menjaga hati kita. Iya. Ya mungkin mohon maaf karena kalau suara orang tua itu berbeda dengan suara anak muda ya. Yang mungkin akan saya coba ya. Maaf ya, Bun. Ya, apa? Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Amin. Makasih Bunda, saya paksa untuk nyanyi. Mudah-mudahan Idul Fitri kita, hati kita semua bisa terjaga dan Insya Allah kita terus jaga hati kita. Terima kasih Bunda. Iya. Selanjutnya Bun, ini
kita kan ingin ya Ramadan ini kan dimana kita ibadah kita ketat, ibadah kita juga berusaha untuk khusyuk, berbagai jenis-jenis ataupun jenis-jenis ibadah itu kita lakukan agar kita semakin dekat dengan Allah. Nah persoalannya kan biasanya Ramadan selesai pula itu ibadah itu. Betul. Bagaimana nih supaya kita bisa berkesinambungan menjaga ibadah itu tetap bisa kita lakukan terus-menerus? Kira-kira seperti apa Bun? Yang mungkin Bunda sendiri mengalami itu atau tips buat kita? Baik, tentunya dalam hal ini bulan Ramadan dan bulan seperti biasa itu memang sangat berbeda ya. Mungkin kalau Ramadan itu waktunya lebih banyak untuk kita bisa melaksanakan misalnya tadarus, misalnya perbuatan-perbuatan ibadah yang lainnya gitu ya. Tapi kalau bulan biasa itu biasanya lebih kepada banyak godaannya, ya kan? Kalau puasa itu bisa berbarengan, kita tadarusnya gitu ya. Tapi kalau setelah Ramadan itu kan tentunya masing-masing udah banyak kesibukan gitu ya. Tapi kita harus tetap meneguhkan diri kita gitu. Apa yang sudah kita bina di Ramadan itu gimana sih caranya? Makanya mungkin dibiasakan, contoh setelah Ramadan saya akan pastikan setiap setelah sholat wajib, sholat sunat, lalu saya akan akan membaca Quran tadarus minimal 2 lembar. Itu harus tanamkan dalam hati itu. Dan saya pastikan bahwa sholat pengganti tarawih itu mulainya tahajudnya jangan sampai lupa. Terus juga sholat rawatib, juga sholat duha, karena yang pasti orang yang melaksanakan sholat tahajud itu pasti dia akan sholat duha, yakin gitu ya. Dan kita harus sangat percaya bahwa di sepertiga malam itu saat yang lain tidur lelap, maka Allah itu menyaksikan kita, malaikat itu turun ke bumi. Lalu dia akan melaporkan. Allah bertanya, sedang apakah makhlukku di bumi? Maka dijawablah oleh malaikat bahwa umat itu sedang melaksanakan sholat tahajud. Maka insya Allah janjinya bahwa siapa yang meminta itu akan dikabulkan. Tapi tentunya dikabulkan itu tidak berupa materi gitu ya. Jadi juga tidak langsung dijawab bahwa kita minta akan seperti ini. Ya mungkin Allah akan menunda, bisa juga di lain waktu, bisa juga mungkin nanti di akhir. Dan juga yang jelas rezeki itu tidak kalau kita sholat duha juga akan dibukakan pintu rezekinya selebar-lebarnya. Dan itu bukan berupa materi juga, rezeki itu bisa sehat, anak-anak soleh, gitu kan, keluarga yang soleh, baik ibu atau bapaknya, sehingga semua jadi keluarga yang istilahnya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu mungkin. Atau dengan puasanya Bunda agar bisa berkesinambungan. Iya, tentunya sangat penting sekali nih ya. Untuk membiasakan puasanya setelah kita Ramadan, lalu kita melaksanakan hari raya, hari kemenangan kita. Nah, jangan lama-lama itu. Kalau itu langsung puasa langsung. Jadi hari kedua puasa, hari raya kedua kita sudah laksanakan puasa Syawal. Ya. Karena insya Allah kalau kita dengan kita ikhlas melaksanakan puasa Syawal selama 6 hari, insya Allah itu pahalanya sama dengan kita berpuasa selama 1 tahun. Insya Allah. Jadi untuk puasa langsung gitu ya. Terus untuk kita ini harus siap, harus berani. Ya, berani setiap habis sholat ambil peluang itu jadi mungkin segera. Dan tidak dari orang lain, harus dari kita sendiri. Segala sesuatu harus dari diri sendiri gitu. Itu ya, sahabat Asyifa Kolbu yang baik, mungkin tekad ya Bun ya. Tekad untuk mempertahankan kesinambungan ibadah itu. Betul, memang dari kitanya, jangan dari luar dipaksa atau yang diperintah, tapi memang dari kita dari dalam. sendiri.
persiapkan dari sekarang nih. Habis Lebaran ke-1 saya akan begini. Gitu, akan puasa. Terus untuk itunya hafalannya saya minimal tiap habis sholat 2 lembar gitu kan. Bukan 1 juz tapi 2 lembar. Tapi rutin gitu kan. Itu mungkin. Oke, sahabat Asyifa Kolbu yang baik, cara menjaga kesinambungan tiada lain pesan dari Bunda tekad dari dalam diri. Kalau nggak ada kekuatan di dalam diri, nggak mungkin itu bisa dilakukan. Ya. Oke Bun, karena Bunda sebagai orang tua di sekolah ini, di yayasan ini, akan sangat kami siapapun akan sangat berharap pesan dari Bunda untuk kami, untuk Sivitas Academy atau karyawan di sekolah ini, untuk orang tua mungkin sebagai mitra kita dalam mendidik putra-putri Indonesia di sini, dan mungkin buat putra-putri sendiri, siswa-siswa kita mulai dari orang tua mungkin dari untuk Ustadz dan Ustazah, juga keluarga besar SIT Asyifa Kolbu, dari security, dari kebersihan, dari sampai ke manajernya, Ustadz Ustazah, pengajar. Saya berharap mudah-mudahan di Idul Fitri tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, gitu ya. Juga insya Allah ditingkatkan kembali setelah hari raya, kita bimbing anak-anak kita yang akan menghadapi ujian ataupun kenaikan kelas, gitu, bahwa membimbing mereka itu tidak mudah tentunya, tapi mengingatkan kembali bahwa kita akan menghadapi ujian, sehingga nanti apa yang dicita-citakan oleh anak-anak dan orang tua dapat terwujud dengan sebaik-baiknya, dapat nilai terbaik, dapat sekolah juga terbaik. Itu mungkin. Selanjutnya untuk siswa juga mungkin segalanya harus nyambung ya. Masa gurunya membimbing tapi anaknya enggak, ya siswanya juga itu harus juga punya tekad sendiri, ya, bahwa saya pengen masuk ke sekolah ini. Nah, caranya berarti kita harus dapat nilai terbaik. Nah, belajarlah dengan lebih giat lagi sebelum ujian itu tiba. Gitu. Terakhir mungkin buat bunda-bunda orang tua tersayang kita. Untuk orang tua murid, kelas komite, keren. Keren ya. Gitu. Terima kasih banyak. Penghargaan dan penghargaan setinggi-tingginya buat orang tua murid, kelas komite yang memang saya perhatikan dari tahun ke tahun sama juga. Mereka itu kerja tidak ada lelahnya, termasuk semua dalam kegiatan apapun mereka itu ikut, dari baksos, dari lomba dan segala macam. Dan terakhir sekarang ada podcast. Ya. Semoga bunda-bunda sekalian makin sehat, makin sukses, ya, juga dengan keluarganya, juga sekali lagi terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Insya Allah saya tidak bisa membalas apa-apa, hanya Allah yang dapat membalasnya. Dan satu hal, kita berkumpul di surga. Iya, dan insya Allah semuanya akan mempertemukan kita di surga miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin. Oke Bun, biasanya podcast kita tidak akan diakhiri kalau tanpa pesan terakhir atau quotes dari setiap pembicara. Dan mungkin sebelum kita akhiri, Bunda punya pesan khusus, kalimat yang sangat menggugah kita, menginspirasi, memotivasi kita. Mungkin beberapa kalimat istimewa yang akan Bunda sampaikan, mangga Bun. Kemarin adalah kenangan, esok adalah harapan, dan yang terpenting adalah hari ini sebuah kenyataan yang harus kita hadapi dengan sebaik-baiknya. Ali bin Abi Thalib. Sahabat Asyifa yang baik, kemarin jadikan kenangan saja. Esok kita masih punya harapan. Yang penting berharap ya Bun. Betul. Dan hari ini kenyataannya harus kita lakukan sebaik-baiknya. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Terima kasih buat sahabat Asyifa yang baik, semoga Bunda sehat. Amin. Dan Bunda bisa mendapatkan keberkahan dari Allah atas kebaikan-kebaikan yang Bunda telah lakukan. Luar biasa kebaikan Bunda. Kita Sivitas Academy merasa berutang budi banyak, dan cuma doa yang dapat kami sampaikan pada Allah agar Bunda sehat, agar Bunda berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Asyifa Kolbu yang baik, dari kami cukup sekian.
podcast yang spesial di bulan yang spesial dengan tamu yang spesial. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.